Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, kali ini saya akan mereview ya, atau mungkin lebih tepatnya membandingkan sambil mereview ya. Nah, sepatu ini kemarin sudah saya review ya, yaitu 100 Beast Max. Dan ini akan kita compare nanti dengan Yonex Velo 100. Karena secara overall sih harganya sendiri kurang lebih sama ya, di range harga yang sama. Dan kebetulan ini size-nya juga mirip, jadi saya compare langsung lah. Kebetulan ini dua sepatunya juga udah ada ya, gitu ya. Nah, jadi Yonex Velo 100 ini kita akan bahas dulu untuk harga dan juga nanti kita akan compare langsung ya untuk bobot, kemudian bahan, selanjutnya mengenai feel dari kedua sepatu ini. Dan nanti di akhir video mungkin saya akan kasih pendapat saya pribadi ya mengenai yang mana yang lebih enak untuk dipilih ya, seperti itu. Nah, langsung saja ya, dari yang pertama untuk harga dulu lah. Nah, ini untuk harga Yonex Velo 100 ini, kebetulan ini kemarin saya dapat harga diskon ya. Dia yang size 45 ini ya. Jadi ini size 45 ya. Dan ini dipakai teman saya. Dia kemarin harganya cuma Rp375.000. Jadi lumayan ya untuk diskonnya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk bobot ya. Nah, kita akan timbang ya dan sekaligus compare lah. Nah, untuk bobotnya sendiri kita akan timbang ya. Jadi untuk yang 100 Beast Max-nya ini ya, nah ini 100 Beast Max. Jadi dua-duanya kita akan timbang guys ya. Oke, jadi total bobotnya sendiri dia ada di 669 pas ya, 669 gram. Nah, kalau yang ini Yonex Velo 100, nah 638, jadi lebih ringan ya guys ya. Jadi secara overall ini lebih ringan bobotnya sendiri ya kalau di compare dengan yang 100 Beast Max-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas perbandingan bahannya guys. Nah, untuk bahan sendiri ya, kalau di Yonex Velo 100 ini dia menggunakan bahan breathable mesh. Nah, ini bukan mesh sih sebenarnya, ini agak seperti kain ya. Nah, kayak gini ya. Dan ini berasa premium banget sih ya. Jadi berasa mewah sepatunya ya, kayak gini. Kemudian dia mengkombinasikan dengan bahan, nah ini synthetic leather guys. Jadi kalau di Yonex sendiri dia pakai synthetic leather plus, nah ini ya, plus mesh atau tekstil lah kalau bisa dibilang ya, seperti ini. Kemudian kalau di 100 sendiri dia mengkombinasikan bahan mesh dan TPU hot melt. Nah, ini karakter-karakter sepatu lining banget dan juga 100 ya. Jadi kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya ya, nah untuk pola tali sepatunya ya, atau pola shoelaces-nya juga berbeda guys. Nah, kalau di Yonex itu dia menggunakan pengait seperti ini, dan ini lumayan ngebantu sih, lumayan bikin sepatunya atau ikatannya itu lumayan kenceng ya ketika dipakai ya. Dan kalau di ini di 100 Beast dia ini ya simple seperti ini ya, jadi nggak ada pengaitnya seperti ini. Nah, kemudian itu dari segi bahan. Nah, untuk sisi bagian depannya juga guys, untuk sisi bagian depannya sendiri ini, kalau yang di Yonex dia cuma di cover oleh bahan TPU, synthetic leather seperti ini. Kalau ini dia pakai bahan TPU seperti ini ya. Nah, dan ini juga udah agak tebal. Kalau ini dia cuman satu layer ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas untuk insole ya. Nah, untuk insole teman-teman ya, untuk insole, nah Yonex seperti biasa ini masih pakai insole yang flat seperti ini ya. Nah, dan juga ada tambalannya. Nah, ini benar-benar andalan Yonex banget sih ya. Jadi untuk insole-nya masih flat polos dan juga ada tambalannya di bagian heel-nya ya, seperti ini. Kalau untuk 100 sendiri, nah ini ya seperti insole sepatu lining ya. Jadi udah berbentuk cup dan juga breathable tapi agak sedikit tipis. Nah, dua-duanya ini di sisi bagian depannya biasanya cepat aus sih. Tapi ini untuk Yonex durabilitasnya sendiri mungkin lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan yang 100 Beast, seperti itu ya berdasarkan pengalaman pakainya sendiri. Kemudian selanjutnya kita compare di bagian paddingnya guys. Nah, untuk paddingnya kalau menurut saya pribadi ya, untuk Yonex ini menang jauh sih ya, karena emang tebel banget dan empuk ya ketika dipakai. Kalau untuk feel-nya sendiri, Yonex juga berasa lebih lembut lah ketika ketika compare seperti ini ya. Nah, ketika kita sentuh seperti ini benar-benar berasa lembut ya untuk padding dan juga pelapisnya atau collarnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan 100 ini ya, memang berasa agak sedikit lebih kasar dan lebih tipis ya. Nah, kayak gini. Jadi itu perbandingan di bagian paddingnya. Jadi otomatis overall untuk kenyamanan sendiri lebih nyaman yang
ini ya, yang Yonex ini ketika dipakai seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk tingginya sendiri ini kurang lebih sama lah ya, antara bagian bottom sampai ke atas ini ya kurang lebih sama. Jadi feel di kaki itu juga kurang lebih sama lah seperti itu ya, jadi nggak dapat bedaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk lidah sepatunya, nah ini lidah sepatunya di Yonex sendiri agak sedikit pendek ya kalau kita compare dengan 100. Saya sendiri agak kurang enak dan juga kurang nyaman ketika menggunakan lidah sepatu yang agak pendek seperti ini ya, karena biasanya agak sedikit gerak dia seperti itu. Nah, cuman memang di sini udah ada pengaitnya ya seperti itu ya, jadi sisi bagian dalamnya juga belum ada pengaitnya. Nah, itu ya kalau untuk di bagian dalamnya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bottomnya ya teman-teman ya. Untuk bottom, nah untuk bottom sendiri dia ketebalannya juga kurang lebih hampir sama ya seperti ini. Nah, jadi untuk ketebalannya kurang lebih sama. Untuk feel-nya sendiri, untuk yang 100 ini memang berasa lebih empuk sedikit ya kalau kita compare dengan yang di Yonex Velo 100 ini. Nah, jadi tipis banget sih bedanya ya, seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Dan ini yang di 100. Nah, jadi tipis banget sih bedanya. Seperti itu ya kalau untuk feel-nya sendiri, tapi feel secara keseluruhan memang lebih empuk ya ketika di bagian bawahnya kita pencet seperti ini, memang lebih empuk yang 100 ini ya kalau kita compare dengan ini. Nah, ini memang feel secara overallnya agak sedikit keras ya di sisi bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini buat kalian yang bobot badannya besar, ini saya jamin ini lebih bagus ya dibandingkan dengan ini. Kalau yang 100 ini pasti akan lebih meleot ya ketika dipakai. Kalau bobot atau berat badan kalian lumayan ya seperti itu. Kalau ini pasti bisa menahan berat beban kalian ya seperti itu. Nah, itu ya untuk di bagian midsole-nya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai teknologi sendiri ya, di bagian bottom-nya ini secara overall sih menang yang 100 Beast ya. Jadi dia punya teknologi ini ya, karbon di bagian tengahnya, sedangkan yang di Yonex sendiri ini masih polosan seperti ini ya. Jadi nggak pakai apa-apa. Jadi dia agak lentur seperti ini ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau dari segi grip ya. Nah, kalau dari segi grip di Yonex sendiri menggunakan teknologi Hexa Grip Sole ya, bentuknya seperti ini. Untuk tingkat kekesetannya sendiri sebenarnya ini nggak ada perbedaannya. Semuanya keset, semuanya enak ketika dipakai. Untuk ketebalannya ini rata-rata mirip ya. Jadi ini Yonex juga cukup tebal. Ini yang 100 juga tebal. Nah, jadi untuk ketebalan sama ya. Jadi untuk di gripnya ini ya sama-sama bagus lah ya seperti itu. Tinggal kita lihat nanti durabilitasnya secara keseluruhan seperti apa ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai feel-nya ya teman-teman ya. Jadi setelah di compare untuk feel-nya sendiri, kalau di bagian upper-nya sendiri ya itu yang Yonex Velo 100 ini overall itu lebih adem ketika dipakai ya. Di dalam permainan ya seperti itu dibandingkan dengan yang ini ya, yang 100 Beast. Mungkin dari pola mesh-nya sendiri yang ngebuat feel sepatunya sendiri ini berasa lebih adem, atau mungkin juga dari feel ininya ya. Jadi ini lebih lembut ketika dipakai, dan ya ini agak sedikit lebih kasar yang 100 Beast ini ya seperti itu. Jadi overall lebih berasa adem sepatu Yonex Velo 100 ini ketika dipakai ya seperti itu. Kemudian untuk feeling fitnya dua-duanya itu enak ya, pas di kaki. Ini untuk yang apa namanya, yang Yonex ini walaupun dia sedikit sedikit menyempit di sisi bagian depannya, tapi overall ini dipakai teman saya yang kaki lebar masih bisa dipakai karena mungkin ukurannya sama ya, pas ya seperti itu ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Nah, ini kalau yang 100 dia agak melebar di sisi bagian kelingkingnya. Kalau ini kan dia agak sedikit narrow seperti ini ya. Di agak sedikit lancip ya seperti itu. Kemudian untuk feel insole-nya, nah untuk feel insole-nya sebenarnya sih secara overall saya lebih suka yang ini ya, yang Yonex yang 100 ya, 100 Beast secara overall, karena dia udah berbentuk cup. Jadi di bagian sininya itu nggak berasa ada ganjalan ya seperti itu. Dan sayangnya sendiri yang 100 ini memang lebih cepat aus dibandingkan dengan yang Yonex ini ya. Cuman memang dia masih flat seperti ini ya. Masih flat polos seperti ini. Nah, itu sayangnya ya. Tapi dari segi durabilitas ini untuk Yonex biasanya lebih
tahan dibandingkan dengan yang 100 ini ya, seperti itu. Nah, kemudian itu ya, selanjutnya kita akan bahas, nah ini ya, di bagian paddingnya seperti yang saya bilang tadi, ini lebih nyaman ya. Yang Yonex ini lebih nyaman dari segi paddingnya karena lebih tebal, jadi bisa menyangga kaki kalian dengan lebih baik. Kemudian ini ya, lebih lembut juga. Cuman sayang memang lidah sepatunya lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit gerak ya, seperti itu ya. Jadi nggak nyaman lah, kurang nyaman jika dibandingkan dengan yang 100 ini ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bottomnya seperti yang saya bilang tadi, ini secara overall ketika dipakai di permainan, yang 100 Beast ini menang lah. Jadi karena di bagian high impact-nya ini berasa lebih lembut ya jika dibandingkan dengan yang Yonex ini. Nah, dan untuk stabilitas sendiri saya berani bilang 100% ini lebih enak ya. Jadi untuk fleksibilitas, kemudian untuk stabilitas itu overall menang yang 100 Beast ini. Karena memang dia stabilitasnya pas, kemudian fleksibilitasnya juga pas. Nah, kalau di Yonex sendiri memang berasa agak terlalu lentur sepatunya ya, kayak gini. Jadi bisa nge-twist lah seperti itu ya, karena memang belum ada teknologi midfoot-nya seperti itu ya. Jadi overall kalau menurut saya pribadi lebih menang 100 Beast ini jika kita compare dengan yang Velo 100 ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, di bagian midfoot-nya. Dan di bagian gripnya ini ya, dua-duanya sama ya, sama-sama keset dan juga sama-sama bisa ngebantu movement kalian jadi lebih agresif lah, seperti itu ya. Jadi overall yang membuat perbedaan secara signifikan, pertama di bagian uppernya, terutama di bagian paddingnya ini lebih enak ya yang Yonex. Kemudian kalau yang di bagian bottomnya dengan teknologi midfoot-nya ini 100 Beast lebih recommended untuk kalian miliki karena berasa lebih stabil dan juga lenturnya itu pas. Dan untuk empuknya sendiri ini lebih empuk yang seri 100 Beast ini ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih sekarang, tentukan dari sekarang yang mana yang kalian pengen pakai ya. Jadi itu sudah saya compare dari segi upper, padding, insole dan juga midsole-nya secara keseluruhan. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa pilih langsung ya. Jadi yang mana yang menurut kalian lebih baik. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya akan lebih pilih yang 100 Beast ini ya. Pertama dari segi uppernya dia agak sedikit lebih wide, kemudian midsole-nya juga berasa lebih empuk ya, terutama di bagian high impact-nya ini. Nah ini, kemudian dia juga udah ada karbonnya ya, jadi nggak gampang nge-twist sepatunya. Nah ini jadi lebih kaku tapi lenturnya itu pas, jadi fleksibilitasnya dan stabilitasnya itu pas ya, dibandingkan dengan ini ya. Cuman memang ini nyamannya menang sih ya, nyaman di bagian paddingnya ya, seperti itu. Cuman ini, nah ini ya, jadi saya nggak suka sepatu yang terlalu lentur ya. Ini benar-benar lentur banget sih seperti ini. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, pilihan pribadi saya jatuh kepada 100 Beast ini ya kalau kita compare secara overall. Nah, kalau misalkan kalian ngejar kenyamanan sendiri, kalau menurut saya pribadi sih untuk di bagian uppernya ini lebih nyaman yang Yonex Velo 100 ini ya, seperti ini. Tapi memang saya sendiri agak sedikit kurang suka dengan karakter sepatu yang Yonex ya, karena memang dia agak sedikit sempit di sisi bagian depannya. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk komparasi kedua sepatu ini. Jadi kalian bisa putuskan nanti pilih yang mana di antara kedua sepatu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.